Halo, selamat datang lagi di podcast Sambil Ngetir dalam playlist Sambil Cuan. Bersama saya Teddy. Saya Daniel lagi. Dan saya Doni. Ya, hari ini kita akan bahas lagi mengenai cuan-cuanan uang ini. Sekali lagi kita ambil contohnya si Budi. Kalau Anda yang belum tahu siapa si Budi, boleh klik link di atas. Itu ada episode sebelumnya yang kita bahas tentang pendapatan si Budi dan berapa sih yang bisa dia hemat dalam pendapatannya. Nah, dalam 1 minggu ini kita ada lemparkan kuesioner kepada teman-teman, kolega, dan keluarga. Pertanyaannya itu yang pertama, misalnya gaji per bulan Anda 5 juta dan Anda bisa simpan 500.000 per bulannya. Apa satu hal utama yang Anda bisa lakukan untuk melipat gandakan simpanan tersebut? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan lanjutannya, dari jawaban Anda di atas, berapa estimasi target simpanan Anda setelah 1 tahun Anda melakukan hal tersebut? Oke. Ya, dari jawaban-jawabannya, jawaban yang masuk itu ribuan ya. Nah, dari jawaban yang masuk itu, yang pertama yang bisa saya simpulkan adalah orang Indonesia, atau saya nggak tahu ya, apakah ini hanya terfokus kepada orang Indonesia atau seluruh dunia, saya nggak tahu, tapi yang menjawab ini sepertinya banyak yang dari Indonesia, itu sangat malas membaca. Kenapa? Karena pertanyaan pertama itu disebutkan apakah satu hal utama yang Anda lakukan untuk bisa melipat gandakan simpanan tersebut. Nah, banyak sekali jawabannya itu bukan satu hal utama, melainkan 3 hal utama, 4 hal utama. Ya, jadi budayakan membaca. Ya, kita lanjut aja. Untuk pertanyaan pertama ini, Mas Deka, bisa tolong dijabarkan hasil-hasilnya? Oke, dari hasil kuesioner ini, kita bisa melihat ada beberapa kategori yang umum. Nomor 1 itu investasi. Investasi ini ya investasi saham kita asumsi atau instrumen-instrumen keuangan yang Anda bisa masuk dengan uang yang minimum. Ingat si Budi gajinya kalau tidak ingat gajinya cuma 5 juta dan cuma bisa menyimpan duit 500.000 per bulan. Sehingga itu cuma 6 juta saja loh per tahun. Jadi harus ikut instrumen keuangan atau investasi yang dengan modal sekecil-kecilnya. Kategori kedua adalah tabungan. Tabungan itu ya bisa jadi Budi takut, aduh 500.000 bisa apa kan? Taruh aja lah di tabungan bank dengan deposito yang tinggi. Atau taruh aja lah di RDPU. Hah? RDPU? Yes. Apa nih ya? Reksadana Pasar Uang. Oke. RPDU. Atau bisa juga dengan cara menginvest di self-improvement. Mengimprove diri sendiri. Ya, ini mungkin mungkin berlari. Berlari. Lari dari kenyataan. Sekarang udah nggak tren, Mas. Sekarang trennya ini bawa sepeda. Goes. Ya, goes. Atau mungkin belajar di Kumon atau di mana. Mulai lagi belajar sempoa mungkin. Ya, IF boleh nggak IF? IF untuk bahasa Inggrisnya boleh nggak? Ya, belajar IF bahasa Inggris boleh. Mungkin ada satu yang menarik adalah side hustle. Side hustle ini bahasa Indonesianya ya mungkin kerja sambilan. Ya. Atau ada aktivitas lain selain pekerjaan penghasilan utama sampingan. Anda. Ya, penghasilan sampingan. Ya, kategorinya saya ulangi lagi adalah investasi. Investasinya jangan Anda bayangkan yang investasi gila-gilaan, bangun apartemen atau bangun rumah, bukan. Ini investasi umum yang Anda pakai 1 juta juga bisa, 500.000 juga bisa. Tabungan nomor 2, side hustle atau kerja sampingan nomor 3, dan lain-lain seperti self-improvement atau Anda belajar skill baru, dan yang lain-lain. Nah, yang lain-lain ini ada beberapa yang cukup menarik. Salah satunya ada. Nah, ini dia. Mari kita baca satu persatu. Tapi ya. saya tertarik loh. Saya rasa tadi Budi itu bukan masuk. Kalau misalnya Budi memilih tabungan, saya rasa Budi bukan takut perihal investasi ini bisa gagal. Tapi Budi tidak ada waktu untuk membaca chart-chart itu, Mas. Ya, itu bisa juga. Lagian kan ini kan baca-baca chart-chart ini udah lama, kebaca yang salah lagi kan, bacanya kebalik ntar. Iya, ada satu yang sangat menarik.
menginvest uang selebihnya. Nah, Sorry, boleh diulang? Boleh diulang? mari kita lihat, penonton mungkin tidak bisa melihat. Ini di row nomor 22 ada yang mengatakan menginvest uangnya selebih-lebihnya. Ini kalau saya nggak salah dengar ini uang atau uang? Uang. Nah, Uang. uang. Wah. Invest uang selebihnya. Nah, proyeksinya ini 6-8 juta dalam setahun. Jadi uang Budi tidak hilang, mungkin saja jadi 8 juta. 8 juta itu udah berapa ya? 15% tambahan? Ya, kurang lebih 15%, Ya. ya, lumayan. Ada satu yang bisa sampai 12 miliar. Wah, itu kita mesti mengundang saudara yang menjawab. Kalau saudara yang menjawab 12M ini, tolong mungkin nanti bisa komen ya di channel kita, biar kita undang untuk menjelaskan gimana sih caranya mendapatkan 12M ini dalam waktu 1 tahun. Iya. Nah, ada satu yang lumayan menarik. Metodenya adalah investasi saham. Nah, biasa dong investasi saham siapa aja bisa. Tapi yang menariknya, dia memproyeksi dalam 1 tahun, uang Budi akan menjadi 34 juta rupiah. Oh. Wow. Oh, itu hampir 6 kalinya. Hampir 6 kali lipat. Benar, hampir 6 kali lipatnya. Ini juga bagi saudara atau saudari yang merasa menjawab 34 juta ini, boleh dong di-share ilmunya. Kita mau sama-sama kaya dong. Mohon jangan pelit-pelit ilmu, kita akan undang. Kita akan sediakan akomodasi dan fasilitasnya. Boleh. Akomodasi, transportasi, sandang, pangan, papan, semua kita sediakan. Ya, yang ada lagi yang aneh, Mas Dika? Ada satu yang kurang jelas. Ekspektasinya adalah duitnya nggak hilang saja sudah bersyukur. Ya, tetap sekitar 6 juta. Tapi metodenya adalah untuk kita putarkan uang tersebut, katanya. Begitu. What? Putar itu kita bagi-bagikan. Nggak Atau tahu ya. mungkin hanya pindah tangan itu loh. Misalnya dari saya ke Mas Daniel, nanti Mas Daniel balik ke putar lagi ke Mas Teddy. Nanti Mas Teddy setelah 1 minggu putar lagi ke saya lah. Arisan, Mas. Sebenarnya ini apa, Mas? Ini arisan, Mas. Tapi percaya nggak percaya, ini bukan bercanda ya. GDP itu hitungannya begitu loh. Di GDP satu negara itu dihitung berdasarkan perputaran uang. Jadi uangnya nggak harus bertambah. Uang $100 pindah ke kamu, pindah ke saya lagi, pindah ke kamu lagi, itu GDP. Jadi semakin sering dia berputar, semakin tinggi GDP satu negara. Jangan-jangan yang menjawab ini adalah ini yang paham makroekonomi saya. Iya. Bisa jadi. Oke, next Don, kita kan ada pertanyaan kedua. Berapa estimasi target simpanan setelah 1 tahun melakukan hal tersebut? Itu boleh jelaskan nggak persentase jawaban mereka? Secara cepat saja, dari hasil yang kita sebar kuesionernya itu, pertanyaan kedua, jumlah yang Anda targetkan setelah 1 tahun. Nah, rata-rata sih hasilnya tidak terlalu optimis ya saya rasa. Dalam artian ada sekitar 17,5% yang menjawab nggak hilang aja udah syukur. Oke. Ini saya juga tanya kadang, tolong jangan disimpan di orang lain ya, atau disimpan di bawah kasur ya. Apalagi kasurnya kalau masih kos-kosan itu kan kayak gawat gitu. Kemudian ada sekitar 42,5% itu yang menjawab. Nah ini berarti hampir setengahnya nih kalau 42,5%-nya. Setengah dari responden kita itu menjawab setelah 1 tahun target mereka adalah 6-8 juta. Yang tadi itu ada sekitar 15% pertambahan tadi kan. Yang paling terakhir adalah hanya sekitar 10% yang menjawab kelipatan uangnya akan menjadi 10-14 juta setelah setahun. Yang mana ini berarti dari 6 juta. Jadi kira-kira ya 12 juta ya. Ya. 2 kalinya berarti. Ada satu jawaban yang mengusik pikiran saya. Ini dia jawabnya beli cryptocurrency ya. Tapi dari jawaban keduanya dia tulis duit gak hilang aja udah bersyukur. Wah. Itu berarti orang ini sangat pesimis saya rasa. Atau dia gak ngerti kripto sama sekali. Bukan, saya rasa dia telat masuknya Mas. Kenal kripto ini baru-baru aja mungkin ini. Di pas setelah dibanting Mas Elon Musk. Woy. Jatuh semua.
Ya mungkin nanti kita bisa suatu sekali kita bisa undang juga salah satu teman kita yang lumayan pakar ya di kripto ini ya. Yang pernah kita undang juga di Sambil Nyetir. Ya, kita pernah undang di Sambil Nyetir. Ya, kalau mau lihat itu linknya ada di atas lagi. Ya, dari semua hasil yang sudah kita paparkan di atas, tentunya yang paling aman itu salah satunya adalah tabungan. Karena kalau di Indonesia, rekening tabungan kita itu dijamin sepenuhnya oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Untuk investasi, baik apakah itu Anda mau investasi reksadana, atau investasinya di saham, atau investasinya yang buat jantung yang berdebar tiap malam itu di kripto, bebas. Karena di investasi itu bisa untung, namanya investasi ya, bisa untung, bisa buntung kan gitu. Iya. Kalau boleh tahu, Don, tabungan di Indo berapa persen sih? Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Kalau nggak salah, kalau tabungan itu 2% setahun. Tentunya kalau deposito bisa sedikit lebih tinggi ya. Bisa berkisar kalau tidak salah 3-4% deh. Ya, kecuali banknya juga lagi promo simpanan, ya dikasih lebih tinggi ya, itu sikat dah. Oke. Ya. Kita agak beruntung ya di Indonesia ya. Karena kemarin kita ada bahas-bahas. Mas Daniel itu di Australia kira-kira berapa bunganya? Harusnya lebih tinggi sih ya. Wah, mimpi kali ya. Sekarang harusnya sekitar 0,3%. 0,3? 0,3% kurang lebih. Itu masih kena pajaknya nggak sih, Mas? Masih kena pajak. Lalu itu cuma pinjemin banknya uang aja kayaknya. Nggak dapat bunga daripada apa-apa. Daripada nitip simpan di bank, mending nitip di saya dong. Ya, jadi ya bersyukurlah Anda orang Indonesia. Ya kan, gemar menabung. Ya. Oke, sedikit saya tambahkan lagi, kalau perihal self-improvement, yang mana jawabannya berkisar 3% dari kuesioner kita, itu berarti dia mengembangkan dirinya. Apakah ikut pelatihan, ikut kursus, ikut apa tadi, IF ya? Kumon gitu ya. Iya, Kumon, Sempoasip. Semua masih ada ya? Masih. Sekolah komputer itu masih ada nggak sih, Mas? Masih banyak, Don. Masih ya. Binus Learning. Ini langsung sebut merek semua ya. Ya, itu baik. Yang mana self improvement misalnya Anda ikut pelatihan selama 3 bulan, 1 bulan, atau 1 tahun. Yeah. Dengan harapan tentunya Anda balik ke perusahaan, dapat jenjang karir yang lebih tinggi. Yeah. Jenjang karir Anda lebih baik, Anda dibayar lebih baik kan gitu. Kalau aktivasi otak tengah, Mas? Meditasi. Bagus. Nah, saya malah berkepikiran begini, kalau self improvement itu malah bisa begini, misalnya dia diam-diam nih kursus bahasa Inggris kan, nah, ternyata sepulang dari kerjanya dia jadi translator, ya kan, translator dokumen atau translator film. Nah, itu juga bisa termasuk self improvement, bisa masuk di jawaban 20% dari responden kita yang merupakan side hustle. Iya, kerjaan sampingan ya. Benar. Nah, side hustle ini teman-teman jangan bayangin, side hustle ini saya harus ini ya. Simple aja kok. Ada yang sekedar misalnya modalin tetangga saya jual nasi kuning. Nah, itu side hustle kan. Itu sampingan kan ya. Itu benar nggak sih? Itu gitu atau investasi itu? Wah, invest ke bisnis orang itu, Mas. Itu ya. Buat podcast juga ya. Buat podcast investasi. Ya, side hustle. Modalnya. Investasi atau side hustle itu? Kayaknya itu investasi. Modalnya, itu go big or go home itu. Wah. Nah, side hustle itu banyak sekali teman-teman yang menjawab beli barang kemudian jual di online. Beli barang koleksi kemudian jual lagi di Facebook Marketplace. Oke. Itu juga termasuk side hustle. Cuman teman-teman harus berhati-hati karena kembali lagi Anda bisa go home atau bisa go big. Ya, intinya yang tadi yang paling aman sebenarnya memang tabungan. Karena itu resikonya sangat-sangat rendah. Tapi kalau memang mau cuan yang lebih tinggi, itu pasti Anda pilih investasi atau side hustle. Nah, side hustle ini akan kita bahas di episode selanjutnya. Terus pantengin podcast Sambil Nyetir, playlist Sambil Cuan, untuk tahu lebih lanjut tentang side hustle ini. Dan side hustle ini ada narasumbernya ya di episode selanjutnya. Benar. Oh ya, harus dong. Jangan kita terus, Mas. Iya. Oke.
Ya, jadi episode selanjutnya sangat ditunggu. Oke. Kita usahakan melakukan penelusuran yang lebih baik ya. Kita undang satu orang yang benar-benar kompeten deh. Yang benar-benar udah melakukan. Demikian podcast Sambil Cuan untuk hari ini. Buat teman-teman yang bisa saya bantu simpulkan adalah jangan terlalu serakah dulu. Ya kan? Nah, banyak dari responden kita yang tadi 42,5% itu dalam 1 tahun ditabung 500.000 hanya mengharapkan setelah 1 tahun itu tabungannya hanya 6-8 juta. Menurut kami ini angka yang wajar. Karena kalau modal 6 juta tiba-tiba mau jadi 34 juta atau 12M itu sedikit banyak tidak masuk akal. Ya, itu saja untuk hari ini. Ya, pantengin terus channel kami Sambil Cuan. Kami akan segera kembali dengan episode-episode berikutnya. Salam Cuan Life. Hey guys, tahu nggak podcast ini direkam pakai Anchor? Anchor itu adalah platform gratis untuk buat podcast lo sendiri. Ngerekam di Anchor itu mudah banget, literally mudah banget dong. Lo bisa ngerekam semua episode podcast dari HP ataupun komputer. Zaman sekarang nih ya, HP kalian itu mikrofonnya udah canggih banget. Ada noise cancellation, ada volume normalizer-nya juga. Jadi ngerekamnya pakai HP aja, nggak usah ribet beli mic khusus lagi. Anchor juga bakalan publish podcast kalian di platform seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak platform streaming podcast lainnya. Podcast kalian juga bisa dapat uang loh di Anchor ini. Nggak terikat dengan berapapun pendengar podcast kalian. Seru kan? Semua yang lo perlukan untuk buat podcast, semua udah ada di Anchor. Kata pepatah nih ya, nggak coba maka nggak sayang. Nah, download dong aplikasinya Anchor, A-N-C-H-O-R, di HP-mu dari Google Play Store ataupun Apple Store. Atau bisa juga langsung kunjungi websitenya dari laptop di anchor.fm untuk mulai langsung. Yuk!